wabarakatuh. Bunda Ratu Ayu, Master Terawang nama. Bunda, ada yang ingin saya tanyakan ini, Bunda? Iya. Bunda, Iya. dari yang kemarin selebriti yang meninggal, sebenarnya nih ada pengalaman apa sih, Bunda, yang mungkin masyarakat nih bisa tahu nih nanti untuk mencegah atau menghindari santet ya, Bunda ya? Jadi kalau kita, misalnya keluarga kita kena guna-guna, itu tujuan kita apa dulu tuh? Atau mau mengembalikan, atau kita sebagai sejarah, atau gimana? Itu yang harus dipertanyakan. Hanya mungkin pencegahannya dulu, Bun. Untuk mencegahnya seperti apa? Kalau untuk pencegahan, kita harus bikin ibaratnya kayak ini, seperti tangkal lah. Tangkal supaya kita serumah itu jangan sampai kena guna-guna. Kayak misalnya rumah tuh ada tangkal petir. Kalau itu guna-guna ada tangkalnya lah yang dibuat di rumah kita. Oke, Bunda. Guna-guna itu sebenarnya bisa dikatakan itu misalnya salah satu dari keluarga yang meninggal dan bisa turun-temurun nggak? Mungkin ke keluarga yang lain atau apa, itu bisa dihentikan nggak? Bisa. Kalau kita lihat dulu, misalnya orang ini kena guna-guna nih, waktu dia meninggal kakinya naik ke atas atau enggak? Kalau kakinya naik ke atas, itu turun-temurun itu guna-gunanya sampai ke bawah. Tapi waktu kalau seandainya dia meninggal kakinya redup ke bawah, itu berarti guna-gunanya cuma satu orang yang kena. Itu kalau kena guna-guna, kena santet. Itu. Dan untuk menghentikan itu supaya tidak terjadi lagi, tadi yang dilakukan oleh si yang diguna-guna itu tadi yang Bunda katakan itu dengan menggunakan itu. Kalau misalnya nih orang kena guna-guna, matinya kena santet. Kalian pernah dengar nggak pisau yang putih itu yang kayak stainless kan? Terus pisau itu dikasih kapur sirih. Itu dioles dengan kapur sirih, terus dengan kasih bekas kain putih yang bekas mayat tadi. Ini misalnya gagangnya dibungkus, sudah dibungkus, dimasuk dalam kain. Sudah itu dalam kain itu yang kayak kalau bahasa kami uncang ya, uncang. Sudah itu disimpan di dalam lemari. Kalau orang guna-guna, punya niat aja itu kembali ke orangnya loh. Baru punya niat aja ya, Bunda? Punya niat. Apalagi yang mengerjakan, tambah parah lagi. Makanya janganlah dengar guna-guna itu. Bunda aja yang merinding ya, mendengar guna-guna itu. Bunda, selain dengan pisau stainless tadi, ada media lain nggak sih yang mungkin bisa digunakan yang Bunda tahu atau seperti apa, Bunda? Kalau Bunda taunya pisau. Pisau aja? Iya, karena pisau itu sama dengan senjata makan tuan. Bisa balik arah gitu kan. Kalau menurut terawangan Bunda dan pengalaman yang pernah Bunda lihat sendiri itu kan. Mungkin kalau untuk pencegahan yang Bunda tahu itu seperti apa? Pencegahan seperti apa dulu nih? Maksudnya kalau kita punya saudara yang terkena santet, bisa diobati atau bisa semua itu, kecuali kan sudah ajalnya ya. Santet tuh sebenarnya bisa loh. Itu makanya sebelum kita, Bunda kan udah berapa kali bilang kalau kita begitu sesak datang, kita susah nyari yang itu kayak tujuh angin aja, misal tujuh angin, tiba-tiba tuh napas kita sesak, kita mencari kelapa susah. Bisa juga ambil beras di rumah kita nih, semuanya ada obat. Beras ambil, kasih minyak, digosok di belakang. Kalau kenanya ke dada, belakang kita gosok, jadi pecah anginnya tuh. Kalau nggak ada beras, cabai rawit itu diambil 2 batang atau 3 batang, digosok lagi di belakang. Itu pencegahan untuk santet itu banyak banget. Adanya di dalam rumah, bukan di luar rumah.
Kadang orang-orang tuh tiba, ini kena santet nih, langsung bawa rumah sakit, sampai rumah sakit kan sayang. Padahal kita bisa mencegahnya loh. Bunda, pencegahan itu bisa dilakukan dengan diri kita sendiri. Satu yang seperti kata Bunda tadi dengan mengusapkan beras atau apa, itu mungkin ada amalan atau bacaan-bacaan apa sih Kita Bunda? baca asma Allah aja kalau nggak tahu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Baca sampai habis. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Kalau kita nggak tahu apa-apa nih, langsung pecah anginnya. Tuh. Tapi Bunda sendiri punya pengalaman nggak mengobati santet itu? Terus seperti apa hasilnya yang sudah Bunda ini obati? Gitu? Pernah Bunda, itu orangnya orang Jawa ya. Ini terus terang orang Jawa nih. Dia nelpon Bunda waktu itu Bunda di Medan. Perutnya buncit kayak angin. Dokter bilang itu harus dioperasi. Terus Bunda bilang apa? Nggak usah dioperasi kalau berobat dengan aku. Aku bilang itu. Tapi Bun, aku udah bikin surat pernyataan bahwa besok pagi harus dioperasi. Ya udah, kalau mau dioperasi silakan. Kalau Bunda Terawang ini non medis. Akhirnya dia cabut kuasanya lah, lagi nggak jadi ya, nggak jadi operasi. Obatnya apa? Air putih doang, melalui jarak jauh. Tuh orangnya kalau lihat YouTube Bunda atau video Bunda itu benar itu. Artinya sembuh dengan air putih aja. Air putih. Yang penting berobat itu yakin. Air putih bisa jadi obat. Obat mahal belum tentu jadi obat.